Pak. Goyangan tangan di Pak JW. Ya Pak JW, goyangan nih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Yang Mulia Monsinyur Petrus Bodeng Timang, yang saya hormati para romo, suster,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita boleh bersyukur merayakan pesta iman kita, terutama di dalam kerukunan Pukat Jabodetabek CS. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema besar di dalam perayaan Ekaristi, perayaan Paskah Pukat Jabodetabek CS ini mengangkat kebangkitannya, menyatukan kita berjalan bersama dalam satu keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama di tempat ini merayakan secara sukacita perayaan Paskah dan kebangkitan dari Kristus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita boleh berjalan bersama dalam gereja sinodal dan di dalam satu keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah terlebih dahulu sebelum kita merayakan perayaan yang kudus ini, kita mengakui segala dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Saya ajak setiap umat yang hadir berdoa sejenak dalam hati, mengantarkan kehadirat Tuhan segala wujud, segala intensi dan kepentingan yang perlu sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam persekutuan kita ini, antarkan kehadirat Tuhan. Seraya kita mendoakan orang-orang yang meminta agar kita mendoakan mereka, maupun yang membutuhkan doa-doa kita dalam keadaan apapun mereka saat ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, perayaan kenaikan Putra-Mu Yesus Kristus ke surga yang baru saja kami rayakan, menegaskan secara tuntas dan paripurna iman dan pengharapan kami akan peristiwa Paskah, yaitu peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu dari kubur, karena Ia telah membebaskan dan memerdekakan kami dari kegelapan dan dari segala beban serta kekhawatiran hidup ini. Ia melihat dan percaya, demikian dikatakan si penginjil tentang Rasul Yohanes. Demikianlah pula kami telah percaya, karena kami telah melihat dengan mata iman kami peristiwa dan pengalaman Paskah sebagai pengalaman keterlibatan dalam kemanusiaan kami manusia, dengan mengangkatnya ke dalam pengalaman ilahi yang menjadikan kami bermartabat dan bernilai di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas hidup yang berharga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami itu, khususnya kami umat-Mu yang bersekutu dalam paguyuban persekutuan umat Katolik Toraja yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, Cikarang, dan Banten Raya, menyukuri anugerah kehidupan dengan merayakan perayaan Ekaristi ini. Kami mohon, bantulah kami ya Bapa, agar semangat dan pengharapan yang telah kami alami dan kami timba dari perayaan Paskah itu selalu menjiwai kehidupan kami dalam seluruh dan setiap aktivitas dan tugas yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, mulai dari keluarga-keluarga, tugas pekerjaan, profesi, pelayanan kami dalam gereja dan dalam masyarakat. Jadikanlah kami masing-masing, keluarga-keluarga kami, dan komunitas serta persekutuan kami ini menjadi pembawa kabar gembira serta kabar sukacita dimanapun kami berada, dan Engkau tugaskan selama kami bersiarah di atas muka bumi ini.
Demikianlah doa kami ini ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita duduk, membuka hati dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan untuk kita. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh, dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Israel berkata,
setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga muridnya yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ia melihatnya dan percaya. Demikian kesaksian penginjil Yohanes tentang peristiwa Paskah sebagaimana disampaikan oleh penginjil sendiri dalam Injil yang baru saja kita dengarkan. Selamat pagi semuanya. Mana semua mereka? Mbak kenal lo? Lamulet Tuhan. Tadi malam saya dengan pastor paroki baru saja tiba dari Banjarmasin, langsung diantar ke sini melihat. Pastor paroki mengatakan ini nanti uskup ditandu di sini. Saya bilang, pastor ini untuk tempat babi, bukan tempat uskup. Dan tempat persembahan buah-buah bungaran. Baik, lako minta sangsiluran, mbak saya mau topo matuan itu, sebab kira-kira aku matuan. Sangsiluran, ambe Indo, anak Pak Ngampuan. Ketika mendengar lagu Kyrie tadi, dengan dirigennya yang begitu lincah dan organisasinya yang begitu terampil, serasa saya ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tapi melihat dekorasi dan pakaian warna-warni dengan tampilan yang begitu menawan baik dari Ambek maupun Indo, saya terasa ada di salah satu Lembang di Toraja. Luar biasa. Dan terus terang saya mungkin di Dembon ya. Saya pernah dengar cerita tentang Dembon ini.
Saya tahu ada banyak orang Dembon di sini, termasuk pastornya ini ada orang Dembon. Orang Dembon katanya datang di Makale mencari sepa dikatai. Datang ke 5 gerai penjual tekstil, tidak ada satupun sepa dikatai. Suler korembon, jong pasak rembon, jong pasak Dembon. Nak wala ko to baluk deraka sepa dikatai langsung den. Baik, itu hanya intermezzo saja. Jadi serasa saya ada di Toraja. Tapi melihat bahwa ada pastor di sini dari berbagai suku, kebetulan ada dari Batak yang sejak saya bocah diberitahu bahwa orang Batak itu saudara sepupu dengan orang Toraja. Hanya saja di Toraja itu kadang-kadang anjing yang makan tulang. Tetapi di Batak itu tulang yang makan anjing. Itu saja bedanya. Selebihnya adat, kultur, arsitektur rumah dan seterusnya mirip. Lalu saya menyadari bahwa kita itu tidak di Vatikan, tidak di Toraja, melainkan di gereja paroki Santo Paulus Depok. Yang kata orang adalah Indonesia mini. Sebab yang hadir di sini sebagian besar dari Toraja, dan saya mendengar di gereja ini juga ada banyak kerukunan dari etnis dan kelompok-kelompok kesukuan dari seluruh Indonesia dalam paroki ini. Jadi kita tidak di Vatikan, kita tidak di Toraja, tetapi kita ada di Depok, khususnya di paroki Aula Paroki Santo Paulus Depok, diasuh oleh imam-imam Fransiskan. Dan itu menunjukkan, apalagi ketika saya mendengar tadi bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita diambil dari Misa Paskah, lalu kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari gereja universal yang namanya Gereja Katolik, yang adalah satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yang ditampilkan dalam tema masa Paskah yang diusung oleh Keuskupan Bogor. Dan karena saya adalah uskup di Banjarmasin, tanpa minta izin kepada Uskup Bogor, saya boleh berdiri di sini memimpin misa. Karena kebetulan Uskup Bogor itu masih pernah menjadi mahasiswa saya dulu di Kentungan. Kami teman sekelas. Hanya beliau boleh duduk, saya harus berdiri. Karena paling bodoh dari semua, dihukum. Baik. Menarik sekali bacaannya dibaca tadi dari Kisah Para Rasul. Dan bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada umat di Kolose, yang dua-duanya dibacakan dengan sangat bagus. Terima kasih. Petrus dikatakan datang kepada seorang perwira Romawi. Petrus yang adalah seorang nelayan. Saya kira tidak pernah kuliah di UI. Seorang nelayan. Tapi sesudah dipenuhi dengan Roh Kristus yang bangkit, berani mendatangi seorang perwira Romawi. Tidak dikatakan apakah dia perwira pertama, perwira menengah, atau perwira tinggi, tapi seorang perwira Romawi, seorang tentara Romawi yang pada waktu itu menjajah tanah Palestina. Dia datang ke rumah perwira itu dan menginjili dia dan seluruh keluarganya.
Dan dalam pengajaran itu Petrus mengingatkan para hadirin bahwa Yesus yang dulu dibunuh atas perintah dari penguasa Romawi pada waktu itu di Palestina, dia sebetulnya adalah utusan Allah yang selama hidupnya di dunia ini berkeliling untuk berbuat baik. Ketika panitia mengusung tema yang diusung oleh Keuskupan Bogor untuk perayaan Paskah ini, lalu saya teringat bahwa sejak gereja berdiri, orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti Anda dan saya, seperti kita semua, adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus untuk mewartakan dimanapun saja, berkeliling di mana-mana sambil berbuat baik tentang Yesus yang adalah juru selamat. Dan Yesus itu sedemikian meyakinkan mereka sehingga mereka itu yang semula orang-orang sederhana dari desa di Galilea, bahasa sekarang mungkin orang culun-culun, mereka berani bersaksi di hadapan para petinggi baik agama maupun sipil, pemerintah Roma, bahkan berani mati untuk kesaksian mereka itu. Dan sekarang kita yang hadir di sini adalah orang-orang juga yang diutus dari negeri asal kita, bukan saja sekedar untuk mencari makan, mohon maaf, bukan sekedar untuk mencari makan, bukan untuk mencari sekolah yang lebih baik, yang kita anggap lebih baik daripada di kampung halaman kita, melainkan seperti para rasul dan seperti murid-murid Yesus, mewartakan tentang Yesus yang selama hidupnya di dunia berkeliling untuk berbuat baik. Maka Anda, bahasa Banjar mengatakan pian, yang itu jelas berasal dari bahasa Jawa sampean. Jadi bagi saya yang tahu sedikit bahasa Toraja, tahu sedikit bahasa Jawa, belajar bahasa Banjar itu sebetulnya tidak begitu sulit. Karena bahasa Banjar itu banyak kata Melayu dan banyak kata Jawa. Itu menarik. Pian dan ulun saya, kita semua adalah orang-orang yang diutus untuk berbuat baik seperti Yesus berbuat baik. Maka Anda dan kita semua, apapun juga profesi kita, apapun juga pekerjaan kita, puji Tuhan, selalu orang Toraja bangga-bangga, kami begini-begini, tetapi belum ada berita di media manapun, juga media online, bahwa kami menjadi orang pengemis. Amin. 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 Artinya apa? Pada diri kita ada jiwa petarung. Suatu kebiasaan di masyarakat Toraja di kampung sekarang, lihat ada kerbau petarung. Mudah-mudahan bukan kerbaunya yang petarung, tapi orangnya yang petarung. Artinya selalu berjuang untuk kebaikannya lebih dan lebih lagi. Maka bukan saja orang Toraja, tapi semua manusia diciptakan Tuhan bukan untuk mengemis kepada Tuhan dan kepada sesamanya, tetapi untuk berbuat baik. Amin. Amin. Tongan raka. Tongan ya. Dimanapun ada, dulu almarhum Pak Pranseda sering berkata begini, di mana-mana ada orang Flores. Adakah orang Flores di sini? Tidak ada ya. Tapi jangan memarahi saya. Lalu beliau mengatakan, di mana-mana ada orang Flores, kecuali orang Flores. Nah, kecuali di surga katanya. Tapi itu kan kata beliau yang sudah almarhum.
Mudah-mudahan tentang orang Toraja juga dikatakan begitu. Di mana-mana orang Toraja ada, bukan pengemis, tetapi juga karena mereka berbuat baik. Kata Yesus, apa saja yang kamu buat untuk saudaraku yang terkecil ini, besarlah upahmu di surga. Amin. Surga itu bukan urusan kita, bukan urusan kita, itu urusan Tuhan Allah. Jadi kalau ada orang menjual surga di dunia ini, itu pasti surga palsu. Dan jangan pernah mengatakan kalau kamu begini, kalau kamu jadi Katolik kamu pasti masuk surga. Itu offside kalau main bola. Karena surga itu urusan Tuhan Allah. Urusan kita ialah seperti Yesus, berkeliling untuk berbuat baik. Apapun juga pekerjaan Anda saat ini, siapapun juga kita diutus untuk membawa kebaikan Tuhan, bukan kebaikan saya, kepada sesama. Itu saja. Jadi kalau anggota KOR ini, organisnya dan dirigennya itu membuat kita terpesona dan hati kita melayang-layang ke surga, itu mereka sudah sangat berbuat baik. Amin. Supaya sepulang dari tempat ini kita tidak kembali seperti biasa-biasa lagi, kita menjadi orang surgawi. Amin. Dan supaya kesurgawian kita, keilahian kita itu yang kita peroleh melalui permandian, karena jasa Yesus Kristus yang menderita, wafat dan bangkit, itu menjadi berkat bagi orang lain. Apakah mereka percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, itu urusan mereka. Tetapi urusan kita ialah dimanapun ada, di pasar, di kantor, di komuter, di apapun juga, kita menjadi pembawa kebaikan kepada sesama. Dan karena itu, sebagai keluarga besar yang berasal di kampung halaman yang sangat terberkati, kita diutus ke segala penjuru dunia supaya kita menjadi utusan-utusan seperti Petrus dalam Injil, dalam bacaan pertama tadi, membawa kabar baik kepada semua orang. Dan kalau demikian, saudara sekalian, perayaan kita ini sebagai satu keluarga besar di sekitar Jakarta Raya ini menjadi bermakna. Bukan sekedar nostalgia kepada kampung halaman, bukan sekedar untuk melepas rindu kepada kerabat dan keluarga yang mungkin sudah lama tidak bertemu, kendati kita berdekatan secara teritori, tapi untuk saling meneguhkan dalam iman bahwa sebagai pesiarah di bumi ini, dari tanah air, tanah kelahiran kita, sampai di bagian lain bumi Indonesia ini, kita diutus untuk menjadi pembawa kebaikan. Dan karena itu kita menjadi pembawa persatuan dan kesatuan. Kita berjalan bersama, bukan saja satu anggota keluarga dalam iman, bukan saja satu bangsa, tetapi satu bangsa, umat manusia, putra putri Abraham dalam iman. Maka kita menjadi seperti Abraham yang meninggalkan tanah airnya yang subur di aliran sungai Efrat yang sekarang jadi Irak, masuk di tanah Palestina yang Tuhan katakan berlimpah susu dan madu, ternyata itu adalah tanah tandus. Ke sana Abraham pergi dan menjadi bapa bangsa dari suatu kelompok manusia yang beriman akan Allah yang satu. Itulah maksud sejauh yang saya pahami dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan karena itu juga dengan rendah hati saya katakannya, terima kasih atas undangan. Besok pagi jam 8 saya mesti memberikan sakramen Krisma kepada sekitar 300 umat di Paroki Katedral Banjarmasin. Jadi mohon maaf, sesudah acara ini saya mesti pulang supaya jangan ketinggalan pesawat.
Karena kalau tidak, panitia akan saya minta supaya mencarter pesawat mengantarkan saya sampai di Banjarmasin. Itu. Jadi setiap peristiwa adalah peristiwa di mana Yesus yang bangkit mulia itu hadir di tengah-tengah umat. Tadi Petrus mengatakan, kami yang makan dan minum bersama dengan dia mendapat amanah, mendapat mandat untuk mewartakan tentang kabar kebangkitannya. Dia yang hidup dan mulia untuk seterusnya di hadirat Allah. Kami yang sudah makan dan minum dengan dia. Bagi orang Katolik, Ekaristi itu bukan sekedar ibadat biasa. Tapi di sana kita makan dan minum darah tubuh dan darah Tuhan dalam roti Ekaristi. Seperti para murid yang makan dan minum bersama dengan Kristus yang bangkit di tepi danau Galilea. Maka Ekaristi bagi orang Katolik bukan sekedar ibadat, tapi adalah undangan untuk hadir bersama dengan Yesus yang bangkit. Dan melalui roti Ekaristi yang dalam kuasa Roh Kudus diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan itu, kita makan bersama-sama. Paulus katakan kita ambil bagian dalam roti yang satu dan sama, karena kita adalah bagian dari satu tubuh, yaitu Yesus sendiri yang berubah hadir dalam gerejanya supaya menjadi kehidupan bagi dunia. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa kita, entah itu khusus keagamaan maupun pertemuan kita seperti ini, di sana hadir Tuhan dengan segala kuasa seperti kuasanya di surga. Maka dan Injil tadi dikatakan menyaksikan makam yang kosong itu, Yohanes percaya bahwa Yesus itu bukannya mati melainkan hidup. Ketika Anda hidup sebagai orang Katolik yang benar dan baik, saya katakan benar dan baik, karena bisa saja kita jadi orang baik tapi menjadi orang munafik. Kata-katanya bagus, mimiknya bagus juga, tapi hatinya busuk. Tapi baik dan benar artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama. Dan saya berdoa semoga persekutuan kita ini, khususnya perayaan Ekaristi pada siang hari ini yang didatangi, yang dihadiri oleh saudara-saudari dari berbagai kota di sekitar kota Jakarta ini, menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang menjadi petarung, bukan di arena tinju, bukan di arena gulat, melainkan di arena mewartakan kebaikan untuk melawan segala kuasa kejahatan yang ada di sekitar kita ini. Dan semoga kesetiaan saudara-saudari menjadi Katolik juga ketika sudah meninggalkan kampung halaman, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, mendapatkan ganjaran dari yang kuasa. Karena Anda adalah petarung-petarung seperti para murid pada gereja perdana untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Dan melalui semangat perjuangan mereka itu, kita sampai mengenal Yesus Kristus. Dan pada bulan September tahun ini akan diperingati di Tanah Toraja dan Toraja Utara 85 tahun baptisan Katolik pertama di Tampo dekat Makale. Dan berkat tahbis baptisan pertama itulah Anda semua hadir di sini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan sebagai orang-orang yang dipercaya untuk membawa kebaikan Allah kepada semua orang yang Allah perkenankan berjumpa dengan kita dan boleh kita layani.
Semoga demikian, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita saling meneguhkan dalam iman kepercayaan kita dengan menteraskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung oleh Roh Kudus yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, mari kita membawakan doa-doa umat. Bagi Bapak Paus, Uskup, dan para imam serta biarawan-biarawati, berkatilah Bapak Paus, Uskup, dan para imam serta biarawan-biarawati agar selalu setia dalam panggilan hidupnya serta semangat dalam melayanimu dan sesama. Marilah kita mohon. Bagi gereja kita, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia mencinta dan menjadi pelopor dalam pertobatan hidup dengan perbuatan baik bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena atas kasih-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Paskah bersama saudara-saudari kami. Bantulah agar kami yang berkumpul di tempat ini bisa memahami makna perayaan kebangkitan-Mu dan senantiasa bertumbuh dalam persaudaraan serta pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang belum bisa hadir dikarenakan sakit atau hal yang lain. Kiranya Engkau menyertai dan mengulurkan tangan-Mu kepada para saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir karena sakit, agar kelak di lain waktu kami dapat dipertemukan kembali dalam terang dan kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Pukat Jabodetabek CS, ya Bapa, berkatilah kami umat Pukat Jabodetabek CS agar senantiasa dapat menghidupi semangat doa, pelayanan, dan persaudaraan dalam hidup bersama ini, sehingga kami dapat hidup berbahagia tanpa membedakan satu sama lain. Marilah kita mohon. Mari kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Bapak Agustinus Randa, dan Ibu Natriani Sambara yang bersyukur atas anugerah kehidupan menjalani hidup perkawinan sehingga boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa memberkati Pak Sutri ini
dengan rahmat kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan kerukunan. Engkau menyertai mereka di dalam tugas perutusan mereka, di dalam setiap usaha dan karya mereka. Semoga keluarga mereka boleh menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Sejenak dalam hati kita menyampaikan doa-doa kita. Untuk semua doa-doa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah Raya abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama dengan persembahan ini yang melambangkan seluruh perjuangan hidup kami hari demi hari, segala kerinduan dan upaya kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan sejati. Berkenanlah pula menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami Engkau pandang layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, mari wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis Bruno bersama Petrus Bodeng Timang, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santo Fransiskus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Damai.
Saudari-saudaraku yang sangat terberkati oleh Tuhan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan yang kita sambut dalam roh Ekaristi ini mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. saja
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang telah kami alami dan kami peroleh dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga kami, baik secara pribadi, keluarga dan komunitas, dan sebagai umat beriman, semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang kokoh, dengan selalu bersandar dan bersumberkan sabdamu, serta selalu hidup dalam persekutuan denganmu dan dengan seluruh umatmu. Bantulah kami pula agar kami semakin mampu merawat dan menjalani kehidupan ini dengan semangat Paskah, siap senantiasa memuja dan memuliakan Dikau dan berbagi segala yang baik dan indah dalam hidup kami. Demikianlah doa kami yang sederhana pada hari yang penuh rahmat dan kenangan ini, dengan pengantaran Kristus Putramu yang telah bangkit dan naik ke surga, dan kini hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dulu. Yang mulia Monsinyur Petrus Bodeng Timang, para romo, para suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Neolekumi. Olepi. Ya, itulah yang bisa menggambarkan semangat Paskah kita, di mana kita boleh bersama-sama merayakan perayaan penuh iman kita, terutama sebagai keluarga Pukat Jabodetabek CS. Meskipun bisa dikatakan kalau di sepak bola waktunya itu injury time, karena besok itu sudah Pentakosta dan setelah itu kita sudah tidak berada di dalam masa Paskah kembali. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur terutama atas perayaan iman ini. Namun pada kesempatan kali ini lamekatabe nak morai nak masurvei ku survei dolot leh
Yang pertama, coba saya akan melihat dari Pukat Banten Raya. Meoli komi. Oke, ada ternyata ya. Lalu selanjutnya dari Pukat Cikarang. Tolepi. Lalu selanjutnya dari Pukat Bogor. Tepan naku mande teh. Ya. Lalu selanjutnya dari Pukat Bekasi. Lalu selanjutnya dari Pukat Jakarta. Mantap. Ya, selanjutnya dari Pukat Depok. Lalu di sini kalau saya lihat ada logonya juga dari Puknus. Sudah lapar ternyata ya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan terlebih dahulu ada beberapa romo yang hadir kali ini, ada beberapa pastor yang hadir kali ini. Yang pertama itu ada Pastor Sam di sana yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoralnya ya. Lalu selanjutnya ada Pastor Robert Rimin ya. Pastor ini adalah pastor mahasiswa yang ada di Wisma Mahasiswa. Lalu selanjutnya ada Pater Santono Situmorang ya. Beliau adalah pastor vikaris, pastor paroki atau vikaris ini? Oh ya, novisiat, pastor novisiat di tempat ini. Lalu selanjutnya ada Pastor Dundu ya. Pastor Dundu ini bertugas di Pondok Bambu, Jakarta ya. Oh, masih tinggal di pondok katanya ya. Belum di ini ya, tongkonan ya. Belum. Ya. Sedangkan saya sendiri adalah Pastor Alfonsus Sombolinggi. Saya adalah biasa dipanggil Pastor Alfons atau Pastor Sombo, mana aja sama saja. Yang penting jangan sambo. Ya. Dan sekarang ini saya bertugas di Katedral Bogor sebagai pastor vikaris dan di Keuskupan sebagai pastor vikaris yudisial adjunto di Keuskupan Bogor. Dan pada kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama bersyukur, terutama mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Monsinyur Petrus Bodeng Timang yang telah hadir bersama-sama kita merayakan peristiwa iman di tempat ini. Oleh karena itu, suatu kebanggaan bagi kita semua, kita boleh merayakan perayaan bersama Monsinyur Petrus Bodeng Timang, maaf Monsinyur. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada ini kelompok kur dari Paulus. Ya, saya menambahkan kalau kata Monsinyur tadi, saya merasa seperti di Vatikan. Kalau di Vatikan itu ada sekolah kantorum Vatikan, kalau di sini itu ada sekolah kantorum San Paulo Depok. Kita berikan tepuk tangan. Ya, dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas liturgi yang lain yang telah membantu jalannya liturgi pada hari ini, dan kita juga mengucap terima kasih kepada segenap umat yang telah hadir di tempat ini, mengucap syukur dan berdoa terutama untuk keluarga kita, kelompok kita, dan orang-orang yang kita jumpai. Dan semoga perjumpaan kita di tempat ini sungguh sangat menguatkan dan pada akhirnya kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit berdiri dan kita tutup perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah dan nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, semua dan setiap anggota keluarga dan kaum kerabat. Rangkaian perayaan kita pada pagi sampai siang hari ini, segala tugas, perutusan, dan pekerjaan kita ke depan, bangsa dan negara kita, dari pemerintah sampai rakyatnya, pelayanan kita dalam gereja maupun masyarakat, dan semoga berkat itu tinggal selalu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa perayaan Paskah Persekutuan Umat Katolik Toraja Jabodetabek, Cikarang, dan Banten Raya sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Sip. Iya, terima kasih. Terima kasih. Senang tongan penawanas. Terima kasih semuanya. Iya. Kapitra, hari ini kita sangat berbahagia ya bahwa pada Misa Pukat pada hari ini tahun ini kita dipimpin oleh 1 uskup dan 5 romo. Ini suatu kebahagiaan, buat kita. Bagi kita Pukat se-Jabodetabek Banten CS ya, Kak Peter. Betul. Kemudian kita juga lihat di tempat ini ada suster yang hadir. Iya, ada juga suster ya. Kemudian ada juga yang mantan seminari. Yang nggak jadi pastor ya. Oke. Kemudian saya lihat ada juga dari PMTI. Saya lihat ada Pak Garo dari PMTI.